ada kejadian suami ngambil, ada cerita apa sih yang bisa kita dengar gitu? Siapa tahu mungkin itu akar masalahnya sampai kemudian suami memutuskan ngambil anaknya Mbak Sukma. Iya, awalnya saya itu hamil duluan, Mas. Waktu itu saya kurang kasih sayang sama orang tua saya. Saya udah diumbar aja gitu, nggak dikasih perhatian sama sekali. Orang tua sibuk kerja, nggak pernah kasih sayang sama saya. Akhirnya saya lari ke pergaulan bebas. Saya kenal sama seorang laki-laki. Awalnya dia baik. Lalu saya jatuh cinta kan sama dia kalau laki-laki itu baik sama saya. Nggak taunya saya udah kena rayuannya. Saya nyerahin semua apa yang aku punya ini sama laki-laki itu yang sekarang yang jadi suami saya. Termasuk mohon maaf kehormatan Mbak Sukma sendiri. Iya. Pak Ustadz, gini Pak Ustadz, awalnya dia bilang dia nggak dapat perhatian dari orang tuanya, kedua orang tuanya. Kemudian dia mencari pelarian ke hal yang dibenci sama Allah. Ini gimana ya Pak Ustadz? Apakah orang tua hukumnya membiarkan seperti itu terkena juga dampak dosanya segala macam itu? Ya, ini pelajaran penting untuk para pemirsa di seluruh tanah air. Apa yang dialami oleh Mbak Sukma ini adalah warning. Dan saya kira ini seperti fenomena gunung es ya, Mas Farid. Tidak hanya Mbak Sukma yang mengalami, banyak keluarga yang lain yang merasakan hal yang sama dan mengalami peristiwa tragis yang sama. Maka saya perlu ingatkan kepada seluruh pemirsa di tanah air dan Mbak Sukma serta kita semua bahwa anak adalah amanah dari Allah. Anak itu bukan milik kita. Kalau anak itu milik kita, berarti terserah kita mau ngapain, namanya milik kita. Tapi ingat, anak bukanlah milik kita, tetapi amanah dari Allah. Setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Maka apa yang dilakukan oleh ayahnya Mbak Sukma ini adalah dosa besar. Karena dia tidak menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Kalau kemudian Mbak Sukma terjerumus ke dalam pergaulan bebas, yang akhirnya terjerumus ke dalam perzinahan, hingga kemudian melahirkan anak, ini tentu peristiwa yang sangat menyedihkan. Tidak hanya bagi orang tua, tidak hanya bagi Mbak Sukma, tapi untuk kita semua, untuk kaum muslimin dimanapun berada. Menyedihkan karena dari sinilah kerusakan demi kerusakan akan terus muncul kalau tidak segera dibenahi. Bagaimana cara memperbaiki semua ini? Keluarga harus melakukan introspeksi bahwa anak adalah amanah dan amanah itu harus dijaga sebaik-baiknya. Kasus Mbak Sukma yang tidak mendapatkan kasih sayang itu adalah kasus yang paling fundamental kebanyakan anak-anak. Mungkin kita mendengar cerita dari sahabat dan kawan kita yang lain, banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang akhirnya lari ke narkoba. Salah satunya ke free sex atau pergaulan bebas. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Mbak Sukma sudah mengalami itu, maka kita mengambil pelajaran dari Mbak Sukma ini. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Ini hadisnya Rasulullah. Jadi orang-orang yang bertobat dari segala macam kesalahan dan dosa, maka orang itu akan diampuni segala macam salah dan dosanya itu, alias tidak punya dosa lagi. Asal tobatnya taubatan nasuha. Nah, ini ditegaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat sesungguh-sungguhnya tobat. Karena apa? Semoga saja dengan taubatan nasuha asa ayyaghfira lakum dzunubakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga dengan taubatan nasuha ini Allah akan mengampuni segala salah dan dosa-dosa kita. Allah akan menghapuskan, meleburkan segala kekhilafan dan kesalahan kita. Dan akhirnya kalau sudah tidak punya salah dan dosa, surgalah tempatnya. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, Mas Sukma, saya mau tanya lagi nih. Mas Sukma, tadi kan setelah ketahuan, mohon maaf, hamil di luar nikah,
Kemudian apa reaksi dari orang tua Mbak Sukma setelah tahu itu? Orang tua saya marah sekali. Marah, maki-maki saya. Ya saya balik maki-maki dia dong. Saya balik protes. Ini karena salah orang tua juga. Kenapa nggak pernah ngasih kasih sayang sama saya? Sibuk ngurusin pekerjaan gitu. Uang dan uang terus. Nggak pernah ada waktu buat saya. Saya juga balik menyalahkan. Saya juga dipukul Mas juga. Waktu itu dipukul sama orang tua saya juga. Dan waktu itu lebih parahnya lagi, orang tua saya yang nyuruh kandungan saya. Sukma, ini apa? Maafin Sukma. Sukma, maafin. Dasar, anak ada diuntung, bikin malu keluarga. Sukma, ibu tak punya kamu begitu, Sukma. Dari kecil kamu dibesarkan. Ini balasan kamu. Iya ini emang semua salah Sukma. Tapi apa ibu sama bapak pernah mikir? Ibu sama bapak gak pernah peduliin Sukma. Beraninya kamu Sukma, dasar anak durhaka. Apa? Sukma, kalau kamu masih menganggap kami orang tua kamu dan kalau kamu masih menganggap aku ibu kamu, Bukan. Anak ini gak salah ibu, anak ini gak salah. sebelum tetangga tahu Sukma ini aib. Bukan ibu, ini anak gak salah. Anak ini gak salah ibu. Ya, salah punya dulu. Tolong Sukma. Ustadz, ini ada dua hal nih. Kalau yang saya dengar dari jawabannya Mbak Sukma ini adalah satu, orang tuanya itu Tidak peduli. tidak peduli. Yang kedua, orang tuanya ingin dia menggunakan. Tapi ada satu hal yang saya juga pengen tanya sama Pak Ustadz. Bolehkah seorang anak menyalahkan kembali apa yang dia lakukan ke orang tuanya? Jadi ada tiga hal nih Pak Ustadz. Pertama yang harus kita ingat, Ya. setiap peristiwa yang terjadi kan ada sebab musababnya. Seorang anak berhak untuk menuntut tanggung jawabnya orang tua. Berhak menuntut tanggung jawabnya orang tua. Tetapi dengan cara yang baik. Karena memang Islam itu mengajarkan cukup detail soal bagaimana interaksi seorang anak dengan orang tuanya. Maka pemirsa, meskipun kita mungkin tidak senang dengan orang tua, kalau caranya baik, insya Allah solusinya akan ada nanti. Nah, itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangankan kita memaki, mencaci, mengatakan atau uffin, itu saja tidak boleh. Kalaupun kita harus ngobrol, ngobrollah dengan bahasa yang mulia, bahasa yang lembut, bahasa yang baik. Asumsinya kalau orang tuanya bertanggung jawab. Bagaimana dengan orang tua yang meminta menggugurkan kandungan, orang tua yang membiarkan anaknya terjerumus ke dalam pergaulan yang salah seperti yang dialami oleh Mbak Sukma. Tentu saya tidak menyalahkan apa yang dirasakan oleh Mbak Sukma ya. Saya bisa memahami dan saya kaget ketika orang tua meminta gugurkan kandungan Anda. Padahal apa yang terjadi dan dialami Mbak Sukma akibat dari kelengahan kelalaian orang tua. Seharusnya orang tua itu menjadi pengayom. Maka ini menjadi catatan penting untuk pemirsa di seluruh tanah air. Ketika menghadapi masalah dan problem tertentu, jangan langsung melakukan blaming, jangan langsung menyalahkan, tapi tahan diri, bersabar, cari solusi. Amanah seorang anak itu adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka didik yang baik, kelola yang baik. Insya Allah anak akan tahu bagaimana cara berbuat baik.